Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi, untuk sharing, untuk saling belajar bersama mengenai manfaat Al-Quran di masa pandemi. Jika sebelumnya Bu Erni sudah membahas tentang bagaimana setiap dari kita, orang tua, keluarga sekalian menjadi ustadz dan ustadzah di masa pandemi ini, maka saya akan menyampaikan materi tentang manfaat Al-Quran di masa pandemi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kurniawan Dwi Saputra. Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Baik, sebelum saya membahas mengenai manfaat Al-Quran, saya ingin menyoroti salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini di tengah pandemi, yaitu meningkatnya aktivitas anak-anak terutama dalam bermain game. Ya, ini suatu berita dari Amerika, di mana di sana disebutkan 2/3 dari penduduk Amerika itu main game. Ya. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Karena pandemi datang, tidak bisa keluar rumah, maka bermain game adalah satu cara untuk pelarian, untuk menghilangkan stres. Saya mengobati kebosanan. Ya. Nah, ini juga tidak hanya terjadi di Amerika, tapi juga terjadi di Indonesia. Ada sebuah berita dari Jawa Post disebutkan bahwa minat bermain game online itu meningkat selama pandemi. Ya, kita tidak perlu baca berita mungkin ya. Kita lihat sekeliling kita, saudara kita, mungkin juga anak kita, teman kita, kerabat kita, murid kita, itu keasikan bermain game. Ya, memang pada dasarnya bermain game itu memiliki beberapa dampak positif ya. Tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita sangkal. Misalkan sebuah penelitian menyebutkan bahwa bermain game itu membantu seorang anak untuk lebih awas, lebih waspada terhadap persoalan tata ruang dan warna ya. Visual spasial. Visual itu penglihatan, spasial itu ruang. Jadi anak yang bermain game itu lebih cerdas dalam memahami tata letak dan pencahayaan pewarnaan. Maka kita lihat sekarang ada banyak desain-desain yang baik, yang bagus. Ada spanduk, ada gambar-gambar, promosi, segala macam di internet, di TV. Nah, itu karena salah satunya karena generasi sekarang banyak bermain game. Akan tetapi, meski demikian, bermain game juga memiliki dampak negatif, terutama bagi mereka yang kecanduan. Nah, ini ada situs Halodoc, yaitu kumpulan para dokter yang membahas tentang persoalan kesehatan, yang membahas tentang efek game online, kecanduan game online bagi otak. Nah, apa pernyataannya? Mereka mengatakan bahwa kalau seorang itu kecanduan, ya, maka seorang itu bisa mengalami apa yang disebut sebagai gaming disorder atau kelainan psikologis, kelainan jiwa yang disebabkan karena game. Nah, apa sih akibatnya? Akibatnya adalah terjadi perubahan struktur otak ya dan syaraf yang mengatur perasaan senang, belajar dan motivasi ya. Makanya kita lihat kalau orang main game itu mereka gembira ya. Tapi ketika berhenti kadang-kadang malah stres. Nah, kalau stres mereka perlu main game lagi. Akibatnya nanti capek, tidur, tidak sempat belajar, tidak ada motivasi belajar atau mengerjakan yang lain. Disuruh orang tua tidak mau karena selagi keasikan main game. Nah, karena main game itu sendiri mengakibatkan perasaan senang timbul di dalam diri seorang. Nah, kalau berlebihan itu mengganggu bagaimana dia menata perasaan hatinya, motivasi belajarnya juga, gitu ya. Itu akibat negatif dari main game. Karena itu orang yang main game berlebihan
wajar kalau prestasi belajarnya menurun atau mungkin jadi anak yang emosional gitu ya, karena memang berhubungan dengan tatanan syaraf otak tadi gitu ya. Nah, ini dibandingkan dengan penggunaan narkoba. Nah, kalau pakai narkoba itu ada satu zat dalam otak meningkat 10 kali, ya makanya orang-orang pakai narkoba itu biar senang, biar tenang. Nah, kalau game itu zat yang namanya dopamin itu yang menyebabkan timbulnya perasaan senang itu meningkat 2 kali lipat. Jadi efeknya mirip ya, meskipun saja lebih berbahaya narkoba ya. Tapi ada hal yang mengarah ke sana juga. Baik. Nah, terlebih lagi ada satu penelitian dari luar negeri yang menyebutkan bahwa bermain game itu ya meskipun bermanfaat dalam peningkatan kecerdasan visuospasial, kecerdasan ruang dan kecerdasan warna, kecerdasan pencahayaan, tetapi terutama bagi anak-anak yang sedang dalam perkembangan, pertumbuhan, anak-anak balita gitu ya. Itu dapat mengakibatkan keterlambatan perkembangan otak yang berhubungan dengan IQ, terutama IQ verbal ya. IQ bagaimana anak-anak belajar berkata-kata. Nah, makanya kalau ada speech delay, orang-orang anak-anak yang terlambat berbicara itu mungkin salah satu akibatnya adalah karena kebanyakan main HP atau kebanyakan bermain game ya. Nah, ini secara real saya saksikan sendiri di anak saya ya. Alhamdulillah setelah terapi meninggalkan HP, perkembangan berbicaranya lebih cepat gitu. Baik. Nah, kita perlu berhati-hati ini. Jangan sampai tidak bisa ngomong gara-gara kecanduan game. Atau buat anak yang sudah tumbuh dewasa, ya itu juga berpengaruh juga. Nah, kecerdasan verbal itu berpengaruh dengan prestasi belajar dan ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial. Kalau nggak bisa bahasa, dia nggak bisa menjawab ujian. Nah, kemudian suatu penelitian lain menyebutkan bahwa bermain game itu berakibat buruk bagi pola hidup seorang. Nah, kenapa? Karena kalau seorang sudah terbiasa bermain game di masa pandemi ini, nanti setelah pandemi selesai, dia akan terbiasa dengan pola hidup yang santai. Tidak terbiasa dengan bertemu orang, berkomunikasi. Nah, sebagai pedagang, ada penjual, perlu komunikasi dan negosiasi. Sebagai petani perlu ke sawah, bertemu dengan tumbuhan, merawat tumbuhan, bertemu dengan binatang, bertemu wereng, bertemu belalang, bertemu kambing, bertemu sapi. Nah, ini kalau terpengaruh dengan pola hidup yang kecanduan game, maka akan nanti berakibat buruk bagi kehidupan setelah pandemi. Nah, ini penelitian juga dari Australia dan Swiss. Nah, sebaliknya, kalau tadi game itu berakibat buruk bagi orang di masa pandemi, ya, efek buruknya banyak, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau Al-Quran itu secara ilmiah justru terbukti mengantisipasi hal-hal negatif tadi, gitu ya. Jadi kalau game itu berakibat buruk, maka sebaliknya di masa pandemi ini kita justru perlu untuk membaca Al-Quran karena ada akibat-akibat positif karena membaca Al-Quran atau mendengarkannya yang dibuktikan secara ilmiah. Gitu ya. Misalkan dari sebuah berita ini, di liputan 6 disebutkan ada 4 manfaat membaca Al-Quran. Nah, saya hanya menjelaskan 3 karena satu lagi tidak relevan gitu ya. 1, meredakan stres ya, dan cemas. Kita semua sekarang ini bagaimanapun pasti stres. Bekerja tidak bisa sempurna, tidak bisa keluar. Kemudian anak-anak yang seharusnya di rumah, di sekolah ini di rumah, bikin ribut, bikin rame, bikin masalah, pasti ada stresnya. Begitu juga anak-anak, ada tugas dari guru, harus dikerjakan, dikumpulkan, bebannya banyak, stres juga. Nah, karena itu kita perlu untuk salah satunya dengan relaksasi, dengan membaca Al-Quran, ya, salah caranya. Kemudian menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung. Ya, kita semua sekarang dalam masa pandemi butuhkan untuk selalu menjaga imun, dan Al-Quran ternyata membantu efek relaksasi itu.
Ya, berguna untuk menormalkan tekanan darah dan denyut jantung. Ya, karena ada pengaktifan pengendalian saraf simpatis dan parasimpatis. Saya kurang paham itu detailnya. Jadi kurang lebih intinya adalah lebih teratur tekanan darahnya, tidak terlalu tinggi, dan denyut jantungnya juga stabil. Kemudian yang ketiga, nah ini tadi berhubungan dengan main game. Kalau main game itu membuat orang susah untuk berkonsentrasi belajar, Al-Quran sebaliknya. Al-Quran justru meningkatkan daya ingat dan konsentrasi seseorang. Gitu ya. Kemudian ada penelitian lain dari Malaysia, ya, Universitas Teknologi Malaysia, yang meneliti orang pembaca Al-Quran dengan alat yang disebut elektroensefalogram. Nah, dikasih kabel-kabel itu di otaknya, kepalanya, untuk mendeteksi gelombang otak. Ya. Gelombang otak itu ada 5 ya, alfa, beta, gamma, delta, dan theta. Sebagian itu positif, jadi kalau gelombangnya frekuensi sekian, itu positif. Misalkan alfa itu kalau gelombang otak seorang itu alfa, maka dia lebih tenang. Nah, yang lain ada sebagian yang positif juga, ada yang negatif gitu. Nah, penelitiannya menyebutkan bahwa orang yang baca Al-Quran itu dapat mengarahkan gelombang otak kepada gelombang alfa dan theta. Dan itu bermanfaat bagi tubuh. Nah, alfa tadi berguna untuk ketenangan, ya, ketenangan, ya, dan perasaan damai itu. Nah, selain itu ada juga penelitian lain yang menjelaskan bagaimana Al-Quran, bacaan Al-Quran itu secara ilmiah terbukti membantu kesehatan mental para pasien yang karantina karena COVID. Ya, buat saudara-saudara kita yang karantina, semoga sembuh. Dan ini adalah salah satu cara untuk lebih tenang menghadapi karantina dengan membaca Al-Quran. Ya. Dan di sini dibandingkan antara membaca Al-Quran dengan mendengarkan musik klasik. Ya, kita tahu kalau mendengarkan musik klasik itu ada efeknya untuk meningkatkan kecerdasan. Ya. Nah, Al-Quran juga seperti itu. Bahkan disebutkan di penelitian ini, kalau bacaan Al-Quran itu dapat meningkatkan level gelombang alfa yang lebih besar daripada mendengarkan musik klasik. Ya. Dan ini bukan hanya buat mereka yang membaca saja, tapi juga yang mendengarkan. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka istimalah, dengarkanlah, dan diamlah, agar kamu mendapatkan rahmat. Salah satu rahmatnya yang bisa kita rasakan saat ini adalah ketenangan dan perasaan damai itu. Jadi bukan hanya orang yang baca Quran saja, bahkan rahmatnya untuk yang mendengarkan. Jadi buat sahabat kita atau siapa saja yang belum terlalu bisa membaca Al-Quran, maka dengan mendengarkan saja kita dapat mendapatkan rahmatnya, rahmat dari berkah Al-Quran tadi. Nah, itu semua berguna di tengah pandemi ini karena terbukti secara ilmiah bahwa stres itu dapat meningkatkan resiko baik tertular COVID atau kalau sudah kena COVID, auzubillah min dzalik, dapat meningkatkan risiko kematian. Ya, maka usikum wa iyaya untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di tengah pandemi ini. Ya. Nah, ini disebutkan bahwa menggunakan musik dan Al-Quran itu dapat mencegah penyebaran pandemi. Nah, bagaimana? Ya, karena imun kita akan lebih baik kalau keadaan tenang dan damai, bahagia. Gitu ya. Efeknya jadi auranya positif begitu. Lebih tenang, lebih dapat beristirahat, lebih bisa tidur, ya, dengan membaca Al-Quran, ya. Nah, itu berguna bagi kita untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Nah, tentu saja tidak bacaan Al-Quran yang asal-asalan, ya, tapi bacaan yang bagaimana? Yang warotil Qur'ana tartila, yang tartil. Tartil itu bagaimana sih? Disebutkan di sini bahwa
Rotal Qur'ana tartila aila ta'jal bi qiraatil Qur'an bal iqra'hu bi mahlin wa bayanin ma tadabburil ma'ani. Jangan terburu-buru, tetapi bacalah dengan pelan, dengan mentadaburi maknanya. Karena qiraah yang tartil itu qiraah yang tansik wa husnun nidham, yang lantunannya selaras, ya, dan sesuai dengan aturan, ya. Panjang pendeknya berapa, kemudian berhentinya di mana, gitu ya. Nah, dengan irama yang baik, maka tansik dan husnul nizam itu adalah arti dari tartil, dengan bacaan yang baik sesuai dengan aturan dan sesuai dengan irama yang baik. Nah, tadi disebut bahwa Al-Quran sama seperti musik dalam menenangkan pikiran. Nah, maka irama Al-Quran tadi yang baik, yang tartil, dapat berfungsi layaknya musik juga, bahkan lebih baik dalam menenangkan hati dan menciptakan perasaan damai. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, itu adalah hikmah, bagian dari mukjizat Al-Quran juga. Nah, hal ini dapat kita pahami dari nama-nama Al-Quran, ya. Ini diriwayatkan dalam kitab Al-Itqan, ya. Imam Suyuti bahwa Al-Quran itu disebutkan dengan nama yang banyak, 55. Di antaranya adalah Al-Kalam. Kenapa disebut kalam? Karena memiliki asar, memiliki pengaruh firih nisan dalam otak orang yang mendengarkan. Pengaruh yang luar biasa. Nah, kemudian disebut juga al-huda, li'anna fihi dalalah 'alal haq, karena di dalamnya terdapat petunjuk terhadap kebenaran. Kemudian disebut juga yang relevan dengan kalian sekarang, asy-syifa, atau penyembuh atau obat, ya. Syifa, makanya selawat syifa, selawat penyembuhan, ya. Nah, ini Al-Quran juga disebut sebagai syifa. Li'annahu yashfi atau yushfi minal amrod al-qalbiyah kal kufr wal jahl wal ghil wal badaniyah aidon. Li'anna Al-Quran, karena Al-Quran itu menyembuhkan penyakit-penyakit qalb, penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati, seperti kekufuran, kebodohan, dan ketidaktenangan, dan kolak, dan perasaan hati yang selalu membuncah, selalu bimbang seperti itu. Nah, tapi juga penyakit-penyakit badannya, penyakit-penyakit fisik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sesi kita ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita semua sehat, keluarga kita sehat, dan kita bisa melewati corona dengan aman, damai, sehat, sentosa. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.